Cinta yang utama di hati selamanya. Denganmu ya Rasul. Nah, orang yang baik itu meniru akhlak Nabi. Menikah dengan akhlak Nabi, anak itu tidak boleh banyak-banyak. Nabi hanya mengizinkan anak cukup 2, lebih dari 2 itu haram sebenarnya. Saya dosen tafsir mas, saya baca ternyata cukup 2, lebih dari 2 haram. Soleh karo solihah, soal jumlah terserah. Assalamualaikum, apa kabar? Baik ya. Beli cincin untuk perhiasan, kalau nggak kawin apa artinya khitan? Beli kelapa untuk makan ketan, ayo berjaga tunjukkan kekuatan. Pergi berlibur biar nggak pusing, untuk apa ada kasur kalau temennya cuma bantal guling. Buah pepaya nikmat rasanya, ayo cari wanita mumpung kiamat belum tiba. Ya, itulah dulu sering ura-ura seperti itu ibu saya sama ayah saya di depan saya. Nah, dia pesan saya, kalau orang sudah punya ilmu dan iman itu masih kurang. Kalau dia belum punya 2 nak. Apa itu bu? 1 keluarga, 2 teman. Iya, keluarga untuk berbagi cinta, teman untuk berbagi cerita. Kamu kalau tidak punya keluarga dan tidak punya teman, rezeki kamu masih kurang, dan rezeki kamu tidak akan pernah membawa kesempurnaan dan kebahagiaan. Maka harus nikah nak. Kan menikah sunnah Rasul. Kalau kita nggak ikutin sunnah Rasul, mau ikutin siapa lagi? Pastikan ikutin nafsu loh nak. Maka segera menikah nak. Cari jodoh yang baik. Oke. Ini saatnya kita cari kata-kata mutiara tentang cinta. Oke? 1 dari Imam Syafi'i. Jangan pernah mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Jika Allah saja ditinggalkan, apalagi kamu. Kita jatuh cinta bukan menemukan orang yang sempurna, melainkan karena melihat kesempurnaan pada orang yang tidak sempurna. Bahagia itu pilihan. Maka dari itu pertahankan apa yang sudah kamu pilih. Pernikahan yang sukses adalah jatuh cinta seringkali kepada orang yang sama. Tidak pindah ke lain hati, apalagi pindah ke lain body. Riang malam yang damai, tawa ceria di siang hari akan jadi kebahagiaan yang tiada tara tatkala semua ada dalam pernikahan. Pilihlah sunnah Rasul untuk menikah. Ya. Saudaraku, kalau kau takut menikah karena takut nggak dapat rezeki, takut keadaan lagi sulit, takut situasi lagi sulit, cobalah Anda lihat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Yang artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Masih takutkah kau untuk menikah? Masih takutkah untuk berjodoh mengikuti sunnah Nabi-Mu? Padahal Allah menjanjikan, kalau kau ada kekurangan, aku beri dengan karunia-Ku, karena aku Maha mengetahui apa keadaan dirimu. Masih takut? Baiklah saudaraku, mari kita sekarang ke panggung pengajian langsung di Mas Budi. Jadi kabeh wong dikai masalah, wong sugih ndek masalah, wong kere ndek masalah.
wong pinter dia masalah, wong goblok kakean masalah. Rumah tangga juga dia masalah, Mas. Apa nek dosen ngono ki ra masalah. Aku ya dosen, Mas. Wong aku ndek kanca itu dekan, hebat nalika ning kantor. Oh tekan ngomah lho sentak bojone ndekem ra iso omong, dekan. Harapan yang nyata, hidup bahagia. Iya Mas Budi, suarane apik ra karo bojomu adoh. Harapan yang nyata hidup bahagia. Tak elengke Pak. Pak Nganten, Mas Kasbi. Kalau soal kaya itu ukuran, kalau soal bahagia itu tujuan. Makna sakinah mawaddah warahmah itu bahagia tujuan, bukan lagi kaya menjadi ukuran. Bukan. Nek sugih ki ukuran, akeh wong nalika melarat kuat, yang sugih ora kuat, akeh nalika dadi rakyat kuat, yang dadi pejabat ora kuat, akeh nalika dadi imam kuat, yang dadi imam ora kuat. Nggih Bu nggih. Nyuwun sewu Pak, tak moro mriki sekedap. Nek sing jenenge kekayaan kuwi ukuran. Lho, tenan, wong kadang dikek anteng-anteng Mas, gudigen, dikek tembaga, mblenyenyeh. Lho, disumpeli merang, mari. Nggih mboten, Pak? Omahe kek yase, wetenge kembung, kasure empuk, rematik. WC-ne gawe sing linggih, ra metu. Wong silit kere. Orang ngaji niki sing penting lucu, penting. Wah niku kanca kula kaji nyenengke niku. Nah nyenengke. Lah bojoku anakku tak jak umroh ki yo ndonga ki cedhik Mas Budi. Kamu kok ndongane cepet men to? Sini Nak. Ada apa ya? Dia manggil saya ayah, saya kan orang kota. Oh. Nek nobo ki ketoke kotane yo desa wong isih akeh sapi. Ada apa, Pak? Kowe kok ndonga cepet men to ning Mekah? Aku hanya minta satu ya. Apa? Aku duwe cita-cita bojo ayu hafal Quran. Lho, remaja zaman no pengen duwe bojo ayu hafal Quran. Sugih ra apa-apa ya muni ngono. Wis hafal pirang juz? Anakku lanang. 5 juz. Juz poka, juz mangga, juz lemon, juz jambu, juz pepaya, juz jemeni. Hah? SMP jenengan? SMA 1. Anakmu pinter-pinter man ya Mas Budi ya. Ku ya kuliah neng Akbid Akademi Biduan. Jurusannya asolole. Nah, bukan sini jos, bukan kabamos. Masak ke Mbak Upi lo. Yang penting hidup bahagia. Terus Mbak Upi. Cinta yang utama di hati selamanya. Ojo kaget kowe suarane apik men ngono ki Mas Kasbi, ana rega ana rupa. Mbak, yang penting itu cinta ya. Cinta. Modalmu cinta. Bojo ki sing penting dudu ayu, dudu putihe, dudu ayune, sing penting cinta dan kasih sayangnya. Bapak-bapak kayak di bojo ireng rapopo, bojo ireng kok mikir listrik pateni rampung. Sing penting ki cinta nggih Pak. Jenengan kok angel to Pak gujune to Pak wong suruh angel guju. Mbok guju ngono gawe seneng besan. Lah, putrane pinten Bu sedaya? Sedaya jenengan putrane pinten, Bu? 6. Oh niki nomor pinten? 6. Mboten niki sing nomor pinten niki? Nomor 6. Jenengan ragil lho. Masya Allah. Weh, isino seorang janda mampu menyelesaikan 6 anaknya menjadi seorang dosen. Kowe iki ndek anak loro kok sing rusak papat. Nggih, ibu saya itu Mas Budi ngerti ming dodol wader ning Taman Sari. Pak kula mengangon bebek 19 tahun menikah anak 7. Nyatane anak 7 ya dadi wong kabeh. Sing penting ki cinta. Wis to Mas, ora nek wah alah ya Allah, wa mal khayatud dunya ila mataul ghurur to Mas. Dunia itu kan kesenangan yang menipu. Pangkat sing paling dhuwur pensiun, jabatan sing paling dhuwur almarhum. Wah jenengan ndelok Mas, nek jenengan bayangin Mas Budi, kula niku mau pertama dibisiki kali Pak Haris niku nangis.
Dan delok anak jenengan putri-putri ini, masya Allah. Bayangin paling berat kuwi duwe anak wedok, Pak. Anak jenengan putri, yang putri berapa jumlahnya? 6 ya. 7. Jadi sing kakung cuma 1. Oh, sing kakung sing ndi? Ini kotok. Sing niki. Oh, sing pundi? Lah, oh kuwi lanange siji. Oh iya ngerti le. Kowe iki dadi pas jemane larang kae terus metu kowe. Mas Budi ini Masya Allah telaten kan biyen. Kula sing gumun Mas Budi niku garek orang 7 menit Pak. Guyon wae ten mriki. Jemani kayak kene Mas. Pik kowe rasah bayaran nggawa loro ki tok wis cukup. Kadang bunga jemani karo bunga desa itu larang bunga jemani yo. Bunga jemani ini wis metu tongkole ini regane larang. Saiki berapa Mas Budi? Sekitar berapa Mas? 5 juta, paling murah 5 juta. Bunga jemani wis metu tongkole regane 5 juta. Nek bunga desa wis metu tongkole ora mbok tuku ora apa-apa akhire gelem dipek. 5 juta. Pun tak rampung kok ndak Gojek mawon. Terus Mbak Upik dirampungke sik. Habis terus intine ngaji. Denganmu ya Rasul. Nah, orang yang baik itu meniru akhlak Nabi. Menikah dengan akhlak Nabi, anak itu tidak boleh banyak-banyak. Nabi hanya mengizinkan anak cukup 2, lebih dari 2 itu haram sebenarnya. Saya dosen tafsir Mas, saya baca ternyata cukup 2, lebih dari 2 haram. Soleh karo solihah, soal jumlah terserah. Nabi itu Mas, nek jenengan ngerti, nah, rumah tangga Nabi awet ini minimal 5 bareng Mbak Sofa. Siji ngaji bareng, sholat bareng, mangan bareng, turu bareng, adus bareng. Ini sing adus bareng langsung plecek. Ngaji bareng tanda keimanan, sholat bareng tanda ketakwaan, mangan bareng tanda kebersamaan, turu bareng tanda kesetiaan, adus bareng tanda kesehatan. Loh, jangan ngerti toh Nabi seminggu sekali mandi bersama dengan Khadijah dengan air bejana? Yang ngerti toh masuk S2 ra ngerti. Kudu turu bareng, kowe tuwa kok ora turu bareng mati ra konangan kowe. Budi ki anake akeh amarga kerep turu bareng. Ya Allah, ya Allah. Aku pengen iri karo Mas Budi dengan anak-anaknya seperti ini. Sekarang saya sedih Mas Budi, anak saya di pesantren semua. Garek sing cilik Fahril tok kae. Wene ketemune arang-arang. Maka setiap hari saya mampir ke Jogja, mampir ke Magelang untuk ketemu anak, saking kangene. Arep bojono ora usah dikangeni goleki dhewe. Niki. Terus Mbak. Nah. Denganmu ya Rasul, rindu untuk bersama. Padamu ya Rabbi, terkabul semoga. Coba Mas Toha, Mas Hasbi, Mbak Sofa, kajilah. Doa itu terjawab karena membaca sholawat, karena cinta dan mengikuti perilaku Nabi, karena cinta yang sangat mendalam kepada siapa saja, termasuk sayang ono wong tuamu. Ridho Allah suka ridho wong tua loro. Orang tidak akan bahagia, doa tidak akan jawab kalau kita tidak mendoakan orang tua kita. Mas Hasbi, aku ngasih nggawe omah mentak jejer ke wong tua. Napa aku nggawe omah jejer karo wong tua? Karena ridho Allah suka ridho wong tua loro. Ning kowe aja tidak kene. Kene anaknya terlalu banyak, nanti kamu susah tidur. Cari sendiri. Nah aku karena orang tua saya berbeda dengan karakter penjenengan. Napa aku gawe omah jejer karo wong tua, aku di cita-cita nek aku mangan enak, wong tuaku melu ngrasake. Cita-cita utama saya cuma satu Mas Kasbi. Besok kalau anak saya lahir, Mbah Uti sing bopong, sing ngadani karo sing ngomati, bapak saya diijabahi dening Gusti Allah. Aku di cita-cita sok nek wong tuaku loro aku iso nambake dhisik dhewe. Nek wong tuaku nangis aku iso krungu dhisik dhewe. Nek wong tuaku duwe kekurangan aku iso nomboki dhisik dhewe. Nek wong tuaku ndek turahan warisan. Ngenyek. Permintaan ibu saya Mas Budi tahu, ibu saya, "Le, kowe bangun balon aku."
Istri saya mahasiswi saya IN. Dulu S2, dulu diploma 2, melanjutkan S1 ketemu saya. Paling cantik, aku yang milih dosen kok. Wis, aku arep gawe Mas jejer kowe le. Aku senek tuwa, loro-loronan ra kuat mangkat ning masjid karena hujan, aku sejamaah karo bojomu. Nek aku tilik putus sok cedak. Izo mak, aku tampa warisan ini. Ning aku janji, sok nek aku iso gawe omah dhewe, genti tanah iki tak kek adik-adikku. Alhamdulillah Mas Budi, begitu istri saya melahirkan, kula dadi anggota KPU. Kula dadi dosen di mana-mana. Akhirnya kula iso gawe omah teng Jalan Imam Bonjol. Janji saya terlampaui, omah kula sing kesongo tuntang, langsung kula kek adik-adik kula ken bayar. Ya ora padha wae ya ora. Ya engko rebutan karo kancane. Itulah Mas, makanya siji jangan pernah berhenti mencari ilmu, tinggal 4 menit. Yang kedua, jangan pernah berhenti bersyukur. Mbak Sofa, bersyukurlah kamu punya seorang suami yang tahu ilmu agama. Separuh dari kemuliaanmu, separuh dari doa bapak ibumu. Mas Sofa, saya orang alim Mas Budi, Mas Kasbi, orang alim Mas Budi. Mas Budi ini sederhana, temennya banyak, sepanjang hidup punya acara tidak pernah tidak undang saya. Sebelum beliau jadi DPR, BMT-nya syukuran ngundang saya. Tidak pernah tidak. Kalau tidak itu karena saya tidak bisa. Haji kami seperti keluarga sendiri. Istri saya sampai ngomong, ya Allah Mas, belajarlah dari Mas Budi. Kenapa? Anaknya banyak, putranya banyak, tapi jalan Allah selalu ditempuh di tanah Mekah Madinah. Catatan Mas Budi yang saya catat sampai sekarang adalah, Mas Fauzi, kami tidak melewatkan di Mekah Madinah, tidur di masjid Mekah Madinah, supaya 24 jam aku duduk di rumah Allah, supaya anak-anakku besok punya tempat mulia di sisi Allah. Engkaulah anak pertama yang mendapatkan anak kesayangan dari Mas Budi, Mbak Sofa ini. Benar Mas, saya agak lebih kalau soal itu. Ketoke Mas Budi ra tau nyatet, aku sing nyatet Mas Budi. Ketoke jenengan ngomong, oh tak lebokne. Pak Haris itu ngomong kali kula. Kula dikeki masjid nika kula omah nika Jalan Imam Bonjol. Mas Fauzi tak gawe ke masjid. Nggih, makanya kula gaweane pondok. Dijabeti Gusti Allah, masjidnya jadi 2 tahun kemudian saya dapat tanah di situ dan saya bangun pondok. Itu orang sini tidak tahu. Aku ra njaluk proposal ning dijaluke karo Gusti Allah. Niki Mbak, jangan pernah berhenti bersyukur. Tenan. Yang ketiga, jangan pernah berhenti bersedekah. Jotel-utel. Apalagi angfak tahu ala ahlika, sedekahi bojomu. Bojo ayu apa ora tergantung sing lanang. Ayu kaya ngapa bar mbok pek kon derep ya tetep ireng. Makanya yang keempat, jangan pernah berhenti silaturahmi. Mas, bantu bapakmu untuk mencapai tujuannya. Lo termasuk yang berdoa Mas Budi. Mulai jangan gawe status aku melu komentar. Mbak mempelai berdua, nggih. Saya harapkan panjenengan jangan pernah berhenti silaturahmi. Dan yang terakhir harapan saya, ada doa buat panjenengan mempelai berdua. Coba Mbak Latif, ku ucapkan selamat. Doa sang pengantin tanpa musik Mas Fadi Barim ini. Setelah ini saya akan menyampaikan terakhir 1 menit untuk ceramah kali ini, untuk menjadi rumah tangga yang bahagia dunia dan akhirat. Ku ucapkan selamat buat pengantin baru. Orang yang menjadikan hidup bahagia selamat adalah menikah. Rasul mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Artinya orang akan selamat harus menikah. Karena apa? 30-60% Mas Hasbi bekal untuk mati ada di rumah. Kenapa? Rasul menyebut baiti jannati, rumahku surgaku. Karena sangune mati telu sedekatin jariyatin, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Anak yang soleh dari rumah tangga kalian. Sedekah terbaik adalah angfak tahu untuk anak-anakmu dan istri dan keluargamu. 60% pintu surga ada di rumah kamu sendiri. Maka Rasul menyebut baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Terus Mbak, duduk berdampingan, hati rasa malu. berdampingalah terus, jangan kau sakiti hati wanita.
Kenapa wanita tidak diciptakan dari tulang kaki laki-laki? Karena wanita bukan untuk diinjak dan dihina oleh laki-laki. Kenapa wanita tidak diciptakan dari tulang tangan laki-laki? Karena wanita bukan suruhan perintahan Buddha laki-laki. Kenapa wanita tidak diciptakan dari tulang kepala laki-laki? Karena wanita bukan untuk menguasai laki-laki. Tapi wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki untuk menjaga jantung, hati, dan perasaan laki-laki. Nabi mengatakan, kok jangan sekali-kali kau menyakiti hati seorang wanita. Nabi nangis sambil menerangkul anak mantunya Sayyidina Ali. Ali, jangan sekali-kali kau sakiti hati seorang wanita. Wanita itu membawa air susu ibu. Air susu ibu itu digunakan untuk minum anak-anak kalian. Dan anak-anak kalian adalah pembuka pintu surga. Kalau hati wanita kau sakiti, air susunya letak dengan jantung dan hatinya berdampingan. Kalau kau sakiti hatinya, panas hatinya, panas juga air susunya. Dan jangan kau harap anak-anakmu menjadi anak yang soleh. Hormati wanita, perlakukan dia seperti raja, maka akan diperlakukan seperti ratu. Terus Mbak Latif, itu kata Nabi, jangan kau golek dhewe teng hadis. Bunga-bunga indah turut menyaksikan. Mas, nopo dadi manten dikei kembang, dikei janur dari kata janur. Pomo kono dikei merang no ya lalu mas. Jangan sampai kau pisahkan dirimu karena cintamu adalah bunga. Karena perceraian adalah azab terbesar dari kehidupan umat manusia. Sampai Nasidaria itu mengingatkan, perbuatan yang paling dibenci oleh Allah adalah bercerai. Ibu-ibu, tidak cukupkah kalian membuat orang tua Anda susah? Cilik digedekke, loro ditambahke, bodoh di sekolahke, kemudian kamu dinikahkan dengan harapan usia tuanya bisa bahagia melihat anak cucu mereka. Tapi kau malah berpisah. Murka Allah datang di situ. Sampai Nasidaria itu berkata, ngomongnya piye Mbak coba? Terguncanglah aras karena perceraian, walau halal dibenci dan akan dimurkainya. Ingat ibumu juga seorang wanita, semuanya lahir dari rahim wanita. Maka jangan kau cerai seorang istri. Carilah jalan yang diridhoi Ilahi. Jangan hina wanita. Oh, jangan hina wanita. Mas Budi, memang saya sengaja dengan lagu. Nek anak jenengan dalil wis pinter. Nyen sing do tamu-tamu jenengan do gatekke do krungu kalau do mentelengi kiyaine. Nek do ngerti tenan. Dan penyebab utama gempa, tsunami, musibah apapun adalah perzinaan. Adalah perceraian. Saya penasihat perceraian. Nangis Pak, nangis. Sampai sidang sering tertunda karena saking akeh wong pegatan. Bunga-bunga indah dijogo ya Mas. Bojoku tak gemateni tenan Mas Budi. Urung mati urung arep tak pendem. Dungane dirampungke Mbak. Nek rampung jan enak tenan lagune. Yang kunjung datang memberi doa restu. Mas Asbi, Mas Budi ki koncone akeh, mantu ngasih rong dino. Sing rene iki mung ndongake tok Mas, kae ra ngarep apa-apa. Nek aku ngoten apa ndek mantu ngono Mas Budi tak catet. Sing sugih-sugih sing tak undang. Nek wong sugih kan makme sithik nek sumbangane akeh, nek wong pelarat kan makme akeh sumbangane sithik. Nek jenengan kan DPR ya kabeh kudu diundang. Tuh. Rene iki mung doa restu Mas. Aku rene iki mung
meng ndongake jenengan. Ora piye-piye. Niki do nunggoni jenengan meng ndongake jenengan, nyekseke jenengan sing rawuh kathah karena bapakmu itu ahli silaturahmi. Lanjutkan perbuatan bapakmu yang senang silaturahmi, yang hidup sederhana. Saiki nek numpak anggota dikirim nang Facebook, wah numpak anggota. Wah gayane aku ya arep pengen. Jenengan ya dijak numpak anggota melu. Ah ya so aku tak melu ngen dibayari. Terakhir Mbak Latif. Semoga bahagia sampai anak cucu hidup rukun damai selalu kepadamu, aman tentram selalu sampai akhir hayatmu. Bahagia wahai sang pengantin baru. Oh, 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 oh. Kidungane Mbak Sofa sok nek bar mbok kaset iki mbok setel rasane enak lah. Mbak Bubuti ndelok putra-putrane wah. Jadi aku kurang kabar, yang paling gede yang mana setelah ini? Kamu ya katanya sudah mau menikah juga ya? Enggak tenan jari meh, iya. Oh dereng. Pengen golek kiai nopo santri? Pengen golek kiai apa santri? Oh nek kiai berarti aku, nek santri anakku. Sekali-kali beda anak Mas Budi. Matur suwun ya Mas, Jangan tahu maca kitab ya. Kenapa Nabi hidup bahagia kan 5 toh? Setelah rumah tangga terjadi, jangan makan kalau belum jelas halal haramnya, jangan ngomong kalau belum ada manfaatnya, jangan keluar kalau belum ada tujuannya, hidup sederhana apa adanya dan tidak mau mencari keburukan sanak saudara dan tetangga. Ya Mas, lain jelasnya kapan sok nek diputu. Diputu meneh ya. Dan Mas Budi kok iso mendewe anak mantu kok bagusnya kaya ngono. Ya Allah, kok bagus men iki lulusan ngendi to Mas? Anu S2-nya mana Mas? Cina. India. Masya Allah. India. Ambil apa? Bahasa Inggris di sana. Oh ya karena Yayan juga kerja sama dengan India ya. Masya Allah ini ku Bangladesh ini. Nah niku nah kayak sing ngorjen niku keturunan Arab patek genah. Nah. Pun matur suwun nggih niku nggih Mas nggih wis awan. Jam pira Pik? Jam 12. Hah? Kawanan iki wis dhuwur.